Baik, rekan-rekan sekalian, pada sesi ini saya akan membahas mengenai membuat screen dan berikut interface atau komponen-komponen yang ada di dalam membuat aplikasi Android menggunakan MIT App Inventor. Namun sebelumnya kita ngopi dulu. Baik, jadi di dalam aplikasi yang kita buat, di sini ada screen kosong yang udah kita pernah buat di sebelumnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam screen itu kita harus menata layoutnya. Nah, jadi untuk menata tata letak komponen-komponennya, sebelumnya kita harus menggunakan layout. Ya, di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ada 5 jenis layout, tata letak layout yang bisa kita gunakan. Horizontal arrangement ini untuk membuat komponen-komponen kita yang disimpan di dalam horizontal arrangement itu akan diletakkan secara horizontal ke samping. Terus horizontal scroll arrangement ini ya bisa ke samping, tapi dengan posisi yang bisa tidak terbatas ke layar sampingnya dengan menggunakan scroll. Kemudian tabel arrangement, kita membuat tabel seperti di Excel, gitu. Kita membuat berapa sel, berapa kolom, berapa baris, sehingga komponen-komponen yang ada di dalam layout tersebut statik, nggak bisa lebih dari jumlah sel yang ada. Sehingga apabila kita ingin menambah jumlah komponennya, maka jumlah kolom atau jumlah barisnya harus kita tambah juga di dalam tabel tersebut. Kemudian ada vertical arrangement, ini untuk membuat layout yang mana komponen-komponennya di dalam layout tersebut diletakkan secara vertikal ke bawah. Lalu vertical scroll arrangement ini membuat layout secara vertikal dengan ada navigator scroll di sampingnya, sehingga komponen kita bisa banyak, tapi dengan bantuan scroll kita akan bisa melihat vertikal komponen-komponen yang ada. Dan kita juga bisa mix, jadi di dalam misalnya di dalam arrangement vertikal ini kita gabung dengan yang horizontal misalnya. Nah, jadi di dalam yang horizontal ini akan ada tata letak yang ke samping, sedangkan yang di luarnya itu secara vertikal. Oke, kita. Nah, berdasarkan desain yang udah kita rancang sebelumnya, misalnya di sini ada beberapa bagian, misalnya ada logo, kemudian di sini ada button-button. Kalau misalnya di sini diperlukan ada button lagi untuk keluar, bisa aja kita tambahkan, atau kita masukkan di sini juga bisa. Ya. Misalnya kita anggap di sini screen utamanya kita buat secara vertikal ada 3 blok, gitu ya, 3 blok. Sehingga kita buat horizontal arrangement. Di dalamnya ada 3 blok. Gitu ya. Blok yang pertama adalah logo. Logo itu berarti kita gunakan image. Kemudian yang blok kedua, di sini ada 4 buah button, sehingga dalam button-button tersebut kita perlu layout lagi. Ya. Nah, di sini saya akan menggunakan layout tabel arrangement. Kita letakkan di bawah image yang sebelumnya. Nah,
sehingga ada image, ada ini untuk meletakkan button. Terus saya juga akan menambah lagi button yang ada di bawahnya, ya. Bisa langsung button boleh, atau tambah lagi tabel alignment juga bisa. Ini seperti ini, ya. Atau supaya berbeda akan saya coba yang lain aja, yang horizontal, misalnya horizontal arrangement. Nah, seperti ini. Bedanya apa? Nah, ini tata letak ini, ya, secara defaultnya kita letakkan di mana? Nah, ini kita bisa, ini defaultnya di left, ya. Kita buat yang screen, ya, yang ada di dalam screen, objeknya akan kita buat center semua, sehingga setiap objek yang ini ada di center. Nah, ini objek yang ada di dalam ini adalah vertical arrangement 1, ya. Ini di dalam objeknya secara default akan diletakkan di kiri dan di atas, ya. Apabila kita ingin membuat dia ke tengah, berarti secara horizontalnya kita set center, dan kita vertikalnya ke atas saja. Kemudian di sini ada yang tabel arrangement. Di sini ada 2 kolom dan 2 baris. Nah, ini untuk tinggi dan lebarnya kita bisa sesuaikan dengan yang kita perlukan. Bisa menyesuaikan dengan lebar parentnya, atau kita susun berdasarkan pixel tertentu, atau berapa persen dari parentnya. Nah, kalau untuk vertical arrangement 1 ini parentnya berarti screen 1, ya. Kalau kita set di sini tingginya ingin fill parent, ya, dia akan menyesuaikan sesuai dengan screen satunya. Ya. Begitu juga dengan lebarnya, misalnya kita ingin fill parent seperti ini. Kemudian kembali lagi ke tabel arrangement. Di sini ada 4 sel terdiri dari 2 kolom dan 2 baris yang akan kita isi dengan button. Button kita isi di dalam user interface, ya. Kita simpan saja. Ini. Oke, ada 4 button. Sehingga di sini ada 2 statik, nggak bisa ditambah lagi. Kalau kita ingin menambah berarti nanti di tabel arrangement-nya, kita harus menambah, gitu ya. Misalnya kolomnya ditambah menjadi 3. Nah, ini akan ada space. Tapi kalau kita set seperti ini, ya, tidak bisa ditambah lagi. Tapi kalau yang horizontal arrangement ini dynamic, kita bisa isi sesuai dengan yang kita perlukan. Misalnya saya tambah lagi di samping sebelahnya ini. Nah, bisa seperti ini. Oke, kita sesuaikan juga dengan desain yang udah kita buat. Misalnya di sini ada profil, pegawai, aplikasi, dan web. Kita rubah. Nah, di sini button 1 kita rename saja. Ini untuk memudahkan kita untuk administrasi programmingnya, button profil misalnya. Untuk merubah teks di sini, kita rubah di propertiesnya. Nah, kita rubah di propertiesnya, misalnya profil. Kemudian di sini juga sama, kita akan rename, jadi pegawai misalnya. Kemudian kita ganti teksnya menjadi misalnya yang button 3 kita rename menjadi button aplikasi. Ini teks yang tampilnya. Kemudian ini misalnya
website. Misalnya di sini kita nggak memerlukan dua, hanya satu saja, kita hapus satu boleh. Ini button untuk exit misalnya. Set application. Di sini kita, nah seperti ini. Oke, lalu di sini ada objek picture image. Sebelum kita menginputkan image di sini atau background berupa gambar, kita harus mengupload dulu gambar-gambar yang ada di komputer kita ke dalam project kita. Di sini ada tab media, kita upload file, kita pilih file yang akan kita pasang di dalam project kita. Misalnya ada beberapa yang kita pasang. Ini contoh, misalnya kita ingin masukkan satu, kita ingin menambah, berarti kita tambah lagi. Kita harus memasangnya satu persatu, nggak bisa langsung. Nah, kita coba di sini ada suatu picture, apakah bisa kita gunakan? Picture ini kita gunakan misalnya yang ada tanda kurung, apakah mau atau tidak? Oh, masih mau ya? Nah, kalau picture mau, tapi kalau untuk background sebenarnya nggak mau. Oke, kita ya salah satu background. Untuk background, coba image backgroundnya kita ambil. Nah, untuk background, nama file yang menggunakan tanda baca itu tidak bisa ternyata. Namun yang tidak ada tanda baca kurungnya itu masih bisa. Nah ini masih bisa ternyata. Tapi kalau yang ada tanda kurung, bintang dan lain-lain itu kemungkinan nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita di sini ingin merubah warna-warna dari button atau properties yang lainnya, ya kita bisa rubah di properties ini. Di sini text color-nya berwarna hitam, dan kemudian background color ini default, kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Teksnya juga kita bisa ganti menjadi warna yang kita kehendaki, seperti itu ya.
kita ingin rubah propertiesnya, silakan kita gunakan properties yang ada sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lain. Ini kita telah selesai membuat sebuah screen dengan berbagai komponennya. Apabila kita ingin menambah screen, kita bisa add screen di sini. Ya, kita add screen, lalu di sini kita akan minta memberi nama screen yang barunya. Kita usahakan, ini bukan kewajiban sih sebetulnya, hanya untuk mempermudah kita dengan memberikan nama screen kita. Misalnya screen profile, karena kita saat menekan profile akan menuju screen profile misalnya. Kita ada screen baru, bisa kita klik screen profile, gitu ya. Terus kita tekan OK, gitu ya. Nah, di sini kalau udah muncul screen profile-nya seperti ini, di sini seperti halnya screen yang pertama, kita bisa menambah lagi objek. Misalnya di sini di desain yang udah kita buat, ada nama instansi kita, kemudian di sini ada logo, ada deskripsi. Misalnya kita akan susun seperti itu. Lalu di sini mungkin kita tambah button-button lagi untuk ke home misalnya, atau keluar bisa. Nah, kita susun di sini layoutnya terlebih dahulu. Kita susun misalnya secara vertikal dulu. Ini kebetulan udah saya susun screen-nya menjadi center. Lalu vertical alignment kita buat ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita buat 4 lagi, tapi yang di bawahnya ini ada ada label, kemudian ada image yang di keduanya. Oh ya, ini belum ke tengah, kita centerkan dulu. Lalu di bawah image kita buat layout lagi untuk label, misalnya labelnya mungkin di situ karena ada deskripsi ada bisa beberapa. Saya contohkan di sini untuk visi misi misalnya ada 4 tambahan label. Kemudian terakhir ada layout untuk boleh vertical arrangement atau tabel arrangement. Sini saya menginginkan ada 2 kolom 1 row aja cukup. Dengan interface-nya menggunakan button. Misalnya ini button home. Exit misalnya. Oke, seperti ini. Oke, bila kita menginginkan ada image, kita coba di sini ternyata kalau ada tanda kurungnya nggak mau. Nanti kita harusnya merubah image tersebut, merename image-nya dengan menggunakan teks biasa tanpa tanda baca. Misalnya seperti ini.
coba upload lagi, kita pilih file yang udah kita robah. Nah, ini misalnya nah kita menginginkan backgroundnya dengan ini. Nah, sehingga bisa. Oke. Baik, kita akan coba di sini untuk background logonya kita pakai yang ini. Ini kalau untuk label tidak usah kita beri nama, tapi kalau kita beri nama juga lebih bagus. Yang tampilnya di sini misalnya contoh di sini ingin saya isi dengan visi dan ini saya isi dengan misi. Bila kita layout yang pertama ini kan di save di tengah, tapi kalau kita menginginkan ini di samping, kita berarti harus menambah layout dulu, tapi nanti defaultnya ke samping. Oke, sekarang misalnya untuk isi kita isi dengan ini. Oke, di sini dia menyesuaikan ke samping penuh. Jadi di sini lebarnya kita bisa sesuaikan dengan parentnya. Ya, seperti itu. Height-nya misalnya kita set menjadi 10%, misalnya seperti itu. Untuk kita lebarnya sesuai parent ke parentnya. Untuk ininya 10%, kurang 10% kurang, berarti kita tambah menjadi 15 atau 20%. Atau font size-nya mau kita perkecil, misalnya menjadi 12. Ini pixelnya kita set, misalnya akan kita set 20 pixel ke 20 pixel misalnya. Terlalu kecil kita pilih.
Oke, ini text button untuk home, berarti kita menuju home, ini untuk keluar. Keluar aplikasi. Ini have-nya belum kita set field parent. Oke, misalnya seperti ini. Bila kita menginginkan ada efek, berarti yang luar ini backgroundnya kita hapus dulu. Kita perlunya background untuk yang di screen sini. Ya, pakai yang sana. Oke, ini layout yang udah kita buat di dalam screen. Lalu bagaimana kita mengkoneksikan antara screen 1 dengan screen utamanya. Misalnya di screen utama ini, saat kita klik button profil akan menuju screen profil. Nah, di sini diaturnya programnya di dalam blok sini. Oke, ini kita arahkan ke screen utama atau screen 1. Lalu kita masuk ke bloknya. Disinilah kita menyusun program. Berdasarkan objek-objek yang ada di dalam screen ini, kita bisa menentukan action dari trigger-trigger yang ada di dalam komponen-komponen yang ada. Misalnya button profil. Ya. Di sini kita bisa pilih trigger-trigger yang ada. Misalnya seandainya button profil ini diklik, maka apa yang dilakukan? Bila button profil ini get focus, maksudnya kursornya menuju ke button, apa yang dilakukan? Biasanya ada perubahan warna atau apa terhadap button tersebut, ya kita bisa ganti. Ya. Ini contoh misalnya saat button tersebut kita klik, maka akan menuju ke profil atau screen profil. Nah, yang dilakukan di dalam program ini adalah mengatur kontrolnya, yaitu menuju screen tertentu. Di sini kita bisa pilih ada open another screen. Karena banyak jumlah screen yang ada di dalam aplikasi atau project kita ini, kita bisa memilih screen mana yang akan kita tuju. Nah, ini mengisinya di dalam teks. Kita pilih, lalu apa nama screen yang akan kita tuju? Misalnya SCR profile. Jadi di sini kita tinggal ketikkan SCR profile. Sehingga di sini bunyi programnya ketika button profil diklik, maka dia akan membuka screen yang lain yang bernama SCR profile. Ya. Lalu kita lihat ke screen profile. Ya, di sini saat di desainnya ada dua button juga kan. Di sini ada button home, ada button keluar. Nah, kita ingin ada action yang berbeda dalam bloknya. Nah, di dalam screen profile, blok screen profile, di sini kita susun di button home. Seandainya button home diklik, apa yang kita lakukan? Berarti dia akan kembali ke screen awal kan. Nah, kita cukup di sini menutup
screen profile ini. Ya. Jadi kalau menutup screen profile ini, close screen, gitu. Tapi ada button kedua di sini, button exit. Kalau button exit, when button exit klik, kita ingin keluar aplikasi. Ya, kita akan keluar aplikasi, maka kontrolnya adalah close application. Oke. Nah, setelah selesai, misalnya dua screen ini, baru kita jangan lupa untuk save project kita. Kita save projectnya, masuk ke dalam project di dalam akun kita. Tapi apabila kita ingin menyimpan di dalam komputer kita, di library, di device kita ekspor file .aia-nya ke dalam my komputer kita. Nanti di sini akan di-download, masuk ke dalam folder download. Oke, setelah selesai, ini baru project di dalam App Inventor, belum bisa di kelola di dalam handphonenya. Nah, di handphone Android kita, kita bisa gunakan build. Di sini ada dua pilihan. Kita save APK ke dalam My Computer. Jadi di sini ada file APK yang akan di-download ke dalam Explorer kita, di dalam komputer kita, atau kita menggunakan QR code. Ya. Kita tidak usah mendownload APK-nya, tapi kita gunakan QR code di aplikasi ini. Lalu, tapi kita harus menginstal dulu aplikasi MIT Component. Ya. Oke, saya perlihatkan MIT Component itu yang ini. Kita coba lihat di ini MIT AI2 Component. Nah, ini kita install dulu ya. Nanti fungsinya untuk men-scan aplikasi yang ada di dalam MIT App Inventor, kemudian diinstal ke dalam Android kita. Nah, ini contoh kita build aplikasi kita. Oke, kita tunggu sampai 100% lalu keluar kode QR code-nya. Oke, setelah keluar kode QR code ini, kalau kita ambil handphone kita, aktifkan aplikasi MIT App Inventor 2-nya, kemudian kita klik scan QR code. Nah, kita scan QR code. Nah, di sini dia minta download. Oke, kita download saja. Ya, oke. Namun ini sebelumnya kita harus mengizinkan dulu Android kita menginstal dari aplikasi di luar App Store ya. Di dalam ya di Play Store. Lalu kita install. Nah, itu ada mode keamanan, kita
pilih tetap installnya, kemudian kita buka. Nah, ini aplikasi yang ada. Ini jangan kirim aja, nggak apa-apa. Aplikasi yang ada di sini, ya. Ini salah satunya tadi kita udah set profile menuju ke screen profile kan. Nah, kita klik profilnya menuju ke screen ini. Kalau kita ke home, close, kembali lagi ke profile, ya. Profile, kalau keluar close application. Oke, demikian.